Jumpa lagi bersama saya Dewi Astuti Ponda. Baiklah, kita akan membahas materi tentang tenaga eksogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi, dan ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Selanjutnya, tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, erosi, moss wasting, dan sedimentasi. Kita akan membahas masing-masing dari hasil tenaga eksogen. Yang pertama, pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Ada 3 pelapukan, yang pertama pelapukan mekanik, kedua pelapukan kimiawi, yang ketiga pelapukan organis. Kita akan membahas secara terperinci dari masing-masing pelapukan. Yang pertama tadi adalah pelapukan mekanik atau fisik. Pelapukan mekanik adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tanpa mengubah struktur kimianya. Nah, jenis pelapukan ini disebabkan oleh yang pertama, bisa karena perubahan suhu secara tiba-tiba. Yang kedua, pembukuan air menjadi kristal es pada celah batuan. Yang ketiga, pergerakan air. Yang keempat, pergerakan air laut. Dan yang kelima adalah pergerakan gletser atau es. Kita dapat melihat pada gambar di samping, pada siang hari batuan mengalami pemanasan dari matahari dan batuan dapat mengembang. Tapi pada malam hari suhu udara rendah dan batuan juga dapat mengembang. Mengembang dan mengerut secara silih berganti menyebabkan batuan retak. Nah, setelah sekian waktu batuan akan menjadi pecah. Berikut adalah pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi atau dekomposisi adalah proses penghancuran massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimianya. Pada gejala dekomposisi terjadi reaksi kimia antara massa batuan dengan zat pelapuk seperti air, karbon dioksida, atau oksigen. Contoh pelapukan kimiawi adalah stalaktit dan stalagmit yang terdapat di daerah gua kars atau gua kapur. Nah, kita dapat melihat pada gambar di samping, untuk stalaktit adalah yang menggantung atau yang terdapat di atap gua. Sedangkan stalagmit adalah yang berada di bawah gua. Yang ketiga adalah pelapukan organis. Pelapukan organis adalah proses penghancuran massa batuan dengan bantuan organisme makhluk hidup dan tumbuhan. Pelapukan organis dipengaruhi oleh 1. Membusuknya sisa tumbuhan dapat membentuk asam gambut yang berakibat rusaknya batuan tersebut. Yang kedua, pengerusakan batuan oleh binatang-binatang kecil di dalam tanah. Yang ketiga, pengerusakan batuan oleh aktivitas manusia dengan segala peralatannya, baik alat tradisional maupun modern. Berikut kita akan melihat pengikisan atau erosi. Pengikisan atau erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari satu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Pengikisan terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ablasi, yang kedua abrasi, yang ketiga eksarasi, dan yang keempat deflasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu ablasi. Ablasi adalah erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Air yang mengalir menimbulkan banyak gesekan terhadap tanah yang dilaluinya. Erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai dengan tingkatan kerusakannya, yaitu sebagai berikut. Ya, kita dapat melihat juga pada gambar dari setiap tingkatan kerusakan dari erosi akibat oleh air ini. Yang pertama,
istilahnya adalah erosi percik atau splash erosion. Yang kedua erosi lembar atau sheet erosion. Yang ketiga erosi alur atau rill erosion. Yang keempat erosi parit atau gully erosion. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama erosi percik atau splash erosion, yaitu proses pengikisan yang terjadi oleh percikan air. Percikan tersebut berupa partikel tanah dalam jumlah yang kecil dan diendapkan di tempat lain. Yang kedua erosi lembar atau sheet erosion, yaitu proses pengikisan tanah yang tebalnya sama atau merata dalam suatu permukaan bumi. Dan yang ketiga erosi alur atau rill erosion, yaitu terjadi karena air yang mengalir berkumpul dalam suatu cekungan sehingga di cekungan tersebut terjadi erosi tanah yang lebih besar. Dan yang keempat adalah erosi parit atau gully erosion. Proses terjadinya sama halnya dengan erosi alur, tetapi saluran-saluran yang terbentuk telah dalam. Yang kedua adalah abrasi. Abrasi yaitu erosi yang disebabkan oleh air laut sebagai hasil dari erosi marin. Tinggi rendahnya erosi akibat air laut dipengaruhi oleh besar kecilnya kekuatan gelombang. Yang ketiga, eksarasi. Eksarasi yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Jenis erosi ini hanya terjadi pada daerah yang memiliki musim salju atau di daerah pegunungan tinggi. Proses terjadinya erosi diawali oleh turunnya salju di suatu lembah pada lereng atau perbukitan. Keempat adalah deflasi. Deflasi yaitu erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Pada awalnya angin hanya menerbangkan pasir dan debu, tetapi kedua benda tersebut dijadikan senjata untuk menghantam batuan yang lebih besar, sehingga akan mengikis batuan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah mosswasting. Mosswasting adalah pemindahan massa batuan atau tanah. Maksudnya adalah pemindahan massa batuan atau tanah ini dikarenakan adanya gaya berat. Mosswasting dinamakan pula gerakan tanah. Ada beberapa jenis mosswasting. Yang pertama, tanah mengalir atau earth flow. Yang kedua, lumpur mengalir atau mud flow. Yang ketiga, rayapan tanah atau soil creep. Keempat, tanah longsor atau landslide. Kelima, tanah amblas atau subsidence. Yang keenam, tanah nendat atau slumping. Nah, yang keempat, yang terakhir pembahasan kita tentang tenaga eksogen ini yaitu sedimentasi. Sedimentasi adalah proses terakhir dari aktivitas eksogenik atau aktivitas tenaga eksogen, yang mana sedimentasi itu adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Nah, beberapa kategori sedimentasi ada 3. Yang pertama sedimentasi fluvial, yang kedua sedimentasi marin, dan yang ketiga sedimentasi eolin. Nah, anak-anakku, kita akan membahas secara singkat dari masing-masing kategori sedimentasi tersebut. Yang pertama, bisa dilihat juga pada gambar. Sedimentasi fluvial apa sih? Yaitu proses pengendapan materi-materi yang diangkut oleh air sepanjang aliran sungai. Wilayah yang biasa menjadi tempat pengendapan antara lain di dasar badan sungai, pinggir sungai, danau, atau muara. Hasil sedimentasi fluvial antara lain yaitu delta dan kipas aluvial. Delta adalah dampak hasil erosi pada muara sungai, bisa berada di laut atau di danau. Endapan yang ada di dekat laut atau di dekat danau. Kemudian ada kipas aluvial.
yaitu endapan yang ada di lembah-lembah pegunungan. Nah, jadi untuk perbedaan antara sedimentasi fluvial ini berada pada lokasinya. Kemudian yang kedua adalah sedimentasi marin, yaitu material hasil abrasi biasanya diangkut dan diendapkan di sepanjang pantai. Contohnya ada Split dan Tombolo. Split adalah akses sedimentasi atau endapan pada tanjung. Sedangkan Tombolo adalah endapan yang menghubungkan antara dua pulau. Yang ketiga adalah sedimentasi eolin, yaitu proses pengendapan material yang dibawa oleh angin. Proses pengendapan ini banyak terjadi di wilayah gurun. Bentang alam yang sering kali kita jumpai sebagai akibat sedimentasi angin antara lain gumuk pasir atau sand dunes, yaitu gundukan pasir yang terdapat di wilayah gurun atau di pantai. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat dalam belajar. Salam geografi.